Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi cerita sama kalian tentang penyakit DBD atau kepanjangan dari demam berdarah dengue. Jadi langsung aja teman-teman, demam berdarah dengue adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue kemudian ditularkan melalui gigitan nyamuk, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti itu adalah dia itu belang-belang berwarna hitam dan putih atau hitam dengan belang-belang putih pada seluruh tubuh. Kemudian aktif menggigit pada pagi sampai sore hari, biasanya di tempat yang agak gelap dan lembab, jarak terbang setinggi 100 meter. Kemudian jentik selalu bergerak aktif dalam air dari bawah ke atas permukaan secara berulang-ulang. Dan tempat hinggap yang disenangi adalah benda yang tergantung seperti pakaian, kelambu, atau tumbuh-tumbuhan di dekat tempat berkembang biaknya. Itu adalah ciri-ciri DBD, ciri-ciri nyamuk DBD. Jadi teman-teman kalau melihat ada nyamuk yang belang-belang hitam putih, itu patut diwaspadai. Siapa tahu itu adalah nyamuk Aedes yang di dalamnya memiliki virus dengue dan bisa menyebabkan penyakit demam berdarah. Cara berkembang biaknya itu di tempat-tempat penampungan air bersih di dalam rumah maupun di sekitar lingkungan, seperti bak mandi atau WC, tempayan, drum, kemudian tempat minum burung, vas bunga atau pot tanaman air, kaleng bekas dan ban bekas, botol, tempurung kelapa, dan plastik yang dibuang di sembarang tempat, talang air yang rusak dan saluran air yang tidak lancar, kemudian pagar atau potongan bambu yang berlubang. Nah, nyamuk Aedes aegypti tidak dapat berkembang biak di selokan, got atau kolam yang airnya langsung berhubungan dengan tanah. Oh, begitu ya. Jadi kalau nyamuk Aedes aegypti itu tidak bisa berkembang biak di air yang langsung berhubungan dengan tanah. Gejala awal mendadak panas tinggi selama 2-7 hari, tampak lemah dan lesu, timbul bintik-bintik merah pada kulit, sering terasa nyeri di ulu hati. Nah, gejala lanjutnya kadang-kadang terjadi pendarahan di hidung atau mimisan dan di bawah kulit, kadang terjadi muntah atau berak darah. Bila sudah parah, penderita itu gelisah, tangan dan kaki dingin serta berkeringat. Bila tidak segera ditolong dapat menyebabkan kematian. Bila timbul gejala awal, beri minum sebanyak mungkin, kompres agar panasnya turun, kemudian berikan obat penurun panas. Setelah itu teman-teman bisa ke fasilitas terdekat ya, misalnya puskesmas atau klinik untuk memeriksakan kesehatan penderita atau yang diduga sebagai penderita DBD. Yaitu maka yang perlu dilakukan adalah 3M+. 3M+ itu pertama menguras bak kamar mandi, kemudian menutup bak kamar mandi dan juga mendaur ulang sampah. Itu lalu plusnya dengan cara apa? Memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, tidak menggantung pakaian di dalam kamar, menaburkan bubuk larvasida pada penampungan air. Nah, untuk penaburan bubuk larvasida ini bisa ditaburkan di tempat penampungan yang sulit diakses, sulit dijangkau ya. Misalnya kalau di toren yang ada di atas rumah itu bisa diberikan abate. Nah, kalau di tempat penampungan yang mudah diakses ya tinggal dibersihkan aja, dikuras, kemudian airnya dibuang. Dan biasanya kalau ada kasus DBD itu banyak masyarakat yang lapor ke pihak puskesmas, kemudian mereka juga minta diberikan fogging. Nah, untuk pemberian fogging itu perlu dicatat teman-teman, sebenarnya fogging itu kan tidak memutuskan mata rantai penularan penyakit. Kenapa? Karena fogging itu kan sasarannya adalah nyamuk dewasa, sementara nyamuk itu begitu keluar, begitu lahir itu tidak langsung menjadi nyamuk dewasa, ada proses yang dilalui. Jadi dari telur, kemudian jentik nyamuk atau larva, setelah itu ke pupa, kemudian baru ke nyamuk dewasa. Nah, kalau kita hanya membasmi nyamuk dewasa, bagaimana dengan jentiknya, bagaimana dengan telurnya, bagaimana dengan pupanya? Jadi perlu diberikan pemahaman lebih lanjut untuk masyarakat bahwa fogging tidak membasmi DBD, tapi kita perlu melakukan 3M+ ya tadi ya, menguras bak kamar mandi, menutup bak kamar mandi, mendaur ulang sampah, dan juga tolong diperiksa mengenai bak penampungan air yang ada di sekitar lingkungan, di ban bekas, ada nggak botol bekas, ada nggak kaleng bekas, karena itu berpotensi untuk menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti ya, penyebab penyakit demam berdarah. Ya, semoga saja tahun 2024 ini diakhiri dengan
tahun yang bahagia. Jadi harapannya untuk tidak ada lagi kasus DBD, karena semakin hari hujan semakin deras, setiap hari, hampir setiap hari itu kita merasakan hujan, dan alhamdulillah sebenarnya diberikan hujan juga merupakan berkah dan rahmat dari Allah. Tapi harapannya juga dari pihak masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar dan juga tidak ada lagi yang namanya kasus DBD. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Semoga kita semua selalu berada di lindungan Allah dan selalu dijaga kesehatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.